Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan saya Project Review. Dan langsung aja di video kali ini saya akan ngebahas satu TWS yang menurut saya oke banget untuk diomongin. Gak lain gak bukan, ini dia Samsung Galaxy Buds 4 Pro. Satu TWS yang menunjukkan bahwa Samsung sebenarnya mereka bisa aja mendengarkan kritik untuk berbenah dan ngerilis produk yang lebih baik. Nah sebelumnya, mereka kan bikin Samsung Galaxy Buds 3 Pro yang banyak sekali dikritik. Ya, dikritik desainnya yang nggak punya identitas karena mirip sama AirPods, terus desain batang segitiganya yang agak nyusahin untuk dipencet, dan lain-lain sejenisnya. Makanya, komplit sudah Buds 3 Pro itu punya banyak kritik dan sekarang muncul penerusnya yaitu Galaxy Buds 4 Pro. Nah di sini, hampir semuanya dibenerin sama Samsung. Yang pertama, Samsung kembali ke desain casing yang kotak. Awalnya saya excited banget nih. Wih, Samsung balik lagi ke kotak kayak yang sebelum-sebelumnya. Kirain case yang lama ya buat Galaxy Buds yang lama itu bisa dipakai lagi. Bisa nih saya pakai casing Pokeball saya lagi. Ternyata pas saya cobain pasang ternyata nggak bisa ya karena si Galaxy Buds 4 Pro ini walaupun bentuknya kotak tapi ukurannya jadi lebih gede. Nggak jadi seneng deh ya. Walaupun di sana udah balik ke kotak lagi. Kemudian untuk TWS sendiri walaupun masih bentuk batang begini tapi udah nggak segitiga, warnanya juga cakep karena kita bisa lihat ada finishing brush gitu di samping-sampingnya. Terus untuk kontak point chargingnya juga sekarang pindah di bawah batangnya, di bawah sini. Jadi kalau misalnya di cas dia dalam posisi miring, bukan ditegak ya, tegak seperti versi sebelumnya. Tapi menurut saya tetap yang paling positif itu sekarang adalah sensor sentuhnya ya. Jadi dibalikin ke sisi yang lebih gampang untuk digeser, naik turunin, dipencet ya, dibandingkan batang segitiga yang ada di Galaxy Buds 3 Pro. Ini masih bisa dipencet ya, ditekan begini untuk nyalain noise cancelling atau transparency. Bisa juga untuk play, pause ya seperti biasa. Nah untuk volume ini juga bisa diatur dengan swipe ke atas bawah dengan yang di bagian sini ya. Jadi kita bisa naik turunin volume dengan sangat gampang. Cuma kalau saya bisa milih sebenarnya, saya lebih suka kalau misalnya ngatur volumenya di sisi samping TWS-nya, bukan di bagian depan. Tapi itu balik lagi ke preferensi pribadi aja, kayak nitpicking aja sih, jadi bukan sesuatu yang besar, apalagi katakan sebagai deal breaker. Nah palingan satu poin yang terasa kurang asik kalau buat sebagian orang ya di Galaxy Buds 4 Pro ini adalah ini, ear tipsnya. Emang Samsung tuh ngasih spare lebihan di dalam kotaknya. Tapi buat yang mungkin pengen ganti third party, ini bisa agak tricky untuk nyari. Soalnya Samsung tuh ngasih kayak mekanisme kunci gitu ya. Kita bisa lihat nih kalau dibuka kayak ada colokan kecil gitu. Nah ini tuh mesti klik pas dipasang. Makanya ini mungkin akan sedikit sulit untuk mencari ear tips yang pas kalau kalian pingin ganti bawaannya. Nah kalau buat ear tips bawaannya sendiri yang standar buat saya sih sebenarnya masih oke ya untuk dipakai cukup lama seperti kayak dalam pesawat kayak penerbangan 6-7 jam. Ini buat saya masih oke aja, tapi balik lagi kenyamanan kan bisa beda tiap orang. Nah sama halnya kalau kita ngomongin soal fitting TWS pas lagi dipakai di kuping ya. Ini sangat subjektif sekali. Kalau buat saya sih tipe batang begini lebih enak ya karena ada ruang di kuping sebelah sini ya, beda sama buds bentuk kacang kayak Bose atau Sennheiser yang dia ngisi di bagian atas mungkin ada cantolan segala macam. Tapi balik lagi suka atau tidak suka yang mana, lebih nyaman mana, itu balik ke preferensi. Nah sekarang kita lanjut ke soal experience pakainya dari segi audio. Nah ini sedikit aja sih sebenarnya, kayak spesifikasi Buds 4 Pro ini punya 11mm super wide woofer dan 5,5mm planet tweeter. Bluetooth-nya udah 6.1, kodek SSC, dan juga tentunya ada dukungan audio hi-fi hingga 24 bit yang bisa dikasih tanda bintang menurut saya. Jadi gini nih, kalau untuk audio, TWS ini menurut saya terbaik ya yang pernah dibikin sama Samsung, titik. Ini bagus banget untuk TWS di harga 4 juta kurang sedikit. Bassnya rapi, bulat, enak banget ya, midsnya oke, high-nya juga nggak bikin sakit di kuping. Jadi buat macam-macam jenis musik menurut saya masih cukup banget. Tapi kalau untuk bass specifically, itu kalau kalian suka lagu yang dengan bass yang kenceng atau yang ya, enak gitu, ini menurut saya sih bakal senang pakai Buds 4 Pro. Untuk soundstage, dia menurut saya juga cakep, cukup luas untuk sebuah TWS. Intinya, kalau untuk kualitas audio, ini jempolan ya. Tapi, ada satu yang sangat penting, yaitu adalah semua settingan terbaik dari TWS ini terkunci di ekosistem Samsung. Lebih spesifik lagi, Samsung
flagship Samsung Premium. Jadi kalau TWS ini terhubung dengan smartphone Samsung flagship ya kayak S26 Ultra, Z Fold 7, setting terbaik untuk kita aktifin si ultra high quality audio itu bisa diakses di menu setting buds-nya. Tapi begitu HP-nya bukan yang flagship lagi, di sini saya cobain apa? Galaxy S25 FE. Galaxy A57, A56 settingnya sama semua, tidak tersedia si UHQ ya tadi. Emang sih nggak pakai settingan ultra high quality audio ini, ya audio juga udah bagus ya. Tapi yang lebih saya tekanin sekarang tuh lebih kenapa mesti dikunci sama Samsung sampai double pula gitu kuncinya. Kekunci di ekosistem Samsung aja itu sebenarnya udah cukup nyebelin ya sebenarnya. Tapi kalau kekunci di HP flagshipnya lagi, wah ini double nyebelinnya. Karena makin terbatas orang yang benar-benar bisa nikmatin fitur terbaik ya dari si Buds 4 Pro ini. Nah terus untuk ANC ini juga cakep sih menurut saya, kedap, mantep banget untuk menghalau suara-suara dari luar ya ketika kita cuma pengen fokus sama apa yang kita pengen denger. Kalau buat di cafe sampai pesawat, sepengalaman saya sih udah sangat cukup ya. Ya nggak masalah banget, bahkan settingnya juga bisa diatur, bisa dimentokin banget. Cuma mungkin buat sebagian orang akan bikin mereka jadi tidak nyaman kalau dimentokin maksimal. Kalau saya sih biasanya pakai yang tengah aja sebenarnya udah sangat mencukupi. Nah di sebaliknya kita juga harus ngomongin transparansi. Ini udah bagus banget, suara luar tuh langsung bocor kayak nggak pakai TWS tanpa bikin rasa nggak nyaman. Emang saya tetap lebih enak ngomong atau ngobrol segala macam nggak pakai TWS sekalian, tapi ada waktunya mungkin fitur ini juga tetap diperluin. Nah untuk Buds 4 Pro ini juga ada fitur adaptif untuk mati hidupin ANC sama si transparansi secara otomatis dengan mendeteksi kondisi di sekitar kita. Nah buat sebagian orang mungkin ini bisa ngebantu, buat sebagian bisa jadi ganggu juga ya, karena dia bisa pindah mode di waktu yang tidak diinginkan secara otomatis ya. Jadi kalau suka ya bisa nyalain, kalau enggak ya tinggal dimatiin aja di menu settingnya. Sedikit tur lagi ke settingan buds-nya, seperti biasa kita bisa ngatur EQ ya buat yang mungkin pengen custom suaranya, terus buat yang mau gaming. Nah ini ada gaming mode di bagian labs. Buat saya yang suka ngegame, ini bagus banget sih karena delaynya udah sangat minimal ya, tetap tergantung game ya. Kalau mungkin kalian butuh yang sangat akurat sepersekian detik tanpa delay ya, mungkin kayak main PUBG, main Call of Duty dan segala macam, ya mungkin pakai earphone yang kabel segala macam akan lebih baik. Tapi kalau buat saya yang hanya main Zen 000, saya main Honkai Star Rail, main NTE yang baru, ini beneran udah sangat cukup karena audionya kayak nggak ketinggalan gitu. Misalnya kita lagi combo segala macam kan biasanya mereka ngomong lah, itu kayak nggak ketinggalan. Menurut saya tetap enak buat dipakai. Next buat bagian baterai, ini sih mungkin tidak bisa dibilang ada improvement ya dibandingkan Galaxy Buds 3 Pro. Tetap 7 jam pemakaian dalam satu kali charge pakai ANC. Masih cukup untuk menemani kita penerbangan kayak Jakarta Jepang lah ya. Habis di ujung mungkin ya udah pas mau nyampe udah habis baterainya. Terus untuk casingnya dia masih bisa ngecas dan ngisi lagi sampai pemakaian hingga 30 jam. Yang mana menurut saya pastinya akan sudah mencukupi lah untuk banyak orang. Terakhir buat mikrofon ya bagus juga sih, meskipun menurut saya masih ada yang lebih baik. Sampelnya langsung dengar aja sekarang. Cek sekarang ini tes mikrofon untuk Samsung Galaxy Buds 4 Pro, langsung direkam ke Samsung Galaxy S26 Ultra sebagai mikrofonnya, langsung bisa kalian dengar di dalam ruangan yang tidak ada suara lainnya. Cek mic lagi buat Galaxy Buds 4 Pro di kondisi outdoor, ada sedikit angin-angin. Nah langsung aja suaranya seperti ini. Nah jadi kalau ditanya apakah Galaxy Buds 4 Pro Samsung ini worth it? Kalau menurut saya worth it banget untuk TWS 4 juta kurang, ini bagus banget, tapi ya gede. Untuk bisa mengakses fitur terbaik, tetap kita harus pakai flagship Samsung, paling tidak untuk saat ini ya. Deal breaker nggak juga sih, karena tanpa pakai UHQ-nya itu ya, setting terbaiknya tetap bagus suaranya di HP Samsung ataupun tidak. Ya tapi ya itu dia, menurut saya kayak agak aneh sampai dikunci double gitu sih sama Samsung. Di flagship sama nggak flagship beda gitu ya, jadi settingannya kayak terpisah. Nah terus gimana kalau misalnya TWS ini di pairing ke non Samsung kayak ke iPhone atau ke Android lain, ya ini menurut saya mungkin tidak terlalu recommended ya, karena satu settingannya ya tentunya kekunci ya, sesama Samsung aja dibedain apalagi kebeda gitu kan. Settingnya kekunci ya makin sedikit ya, terus kayak game mode itu juga tidak bisa dipakai kalau tidak connect ke HP Samsung. Jadi ya tetap enak didengerin, cuman kayak berasa kurang maksimal aja. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa ya udah nggak ada settingan macam-macam, yang penting suaranya enak, ya saya sih bisa merekomendasikan Galaxy Buds 4 Pro karena ini adalah
TWS terbaik yang Samsung pernah bikin sampai saat ini. Tapi kalau misalnya kalian udah pakai HP Samsung yang premium apalagi, wah ini sih udah beli aja karena menurut saya adalah partner yang sangat cocok. Jadi itu dia untuk sedikit reviewnya buat Samsung Galaxy Buds 4 Pro. Makasih banyak nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa, have a nice day.